Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramlaini. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara mengembangkan sosial emosional anak usia dini melalui bermain. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu ada perkembangan anak usia dini sosial emosional. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan main anak belajar, artinya anak yang belajar adalah anak yang bermain. Dan anak yang bermain adalah anak yang belajar. Bermain dilakukan anak-anak dalam berbagai bentuk saat sedang melakukan aktivitas. Mereka bermain ketika berjalan, berlari, mandi, menggali tanah, memanjat, melompat, bernyanyi, menyusun balok, menggambar, dan lain sebagainya. Bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan anak. Selain itu, bermain menjadi cara yang baik bagi anak dalam memahami diri, orang lain, dan lingkungan. Pada saat bermain, anak-anak mengarahkan energi mereka untuk melakukan aktivitas yang mereka pilih, sehingga aktivitas ini merangsang perkembangannya. Selanjutnya, yang ada bermain untuk mengembangkan sosial emosional. Bermain membantu anak mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah. Anak-anak yang bermain mesti berpikir tentang bagaimana mengorganisasi materi sesuai dengan tujuan mereka bermain. Yang kedua yaitu bermain meningkatkan kompetensi sosial anak. Menurut Catron dan Allen 1999, dalam Diana Mutiah menjelaskan bahwa bermain mendukung perkembangan sosialisasi dalam hal-hal berikut, yaitu ada interaksi sosial, yakni interaksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan memecahkan konflik. Yang ketiga yaitu bermain membantu anak mengekspresikan dan mengurangi rasa takut. Suatu studi melaporkan adanya reaksi sekelompok anak setelah menyaksikan kecelakaan di taman bermain dan mendeskripsikan bagaimana melampiaskan tekanan itu melalui bermain. Yang keempat yaitu bermain membantu anak menguasai konflik dan trauma sosial. Bermain membantu perkembangan emosi yang sehat dengan cara menawarkan kesembuhan dari rasa sakit dan kesedihan. Melalui bermain, anak belajar menyerap, mengekspresikan, dan menguasai perasaan mereka secara positif dan konstruktif. Yang terakhir, ada bermain membantu anak mengenal diri mereka sendiri. Bermain memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjadi diri mereka sendiri, mengenal diri mereka sendiri untuk membentuk desain kehidupan yang lebih baik. Anak-anak lebih memahami diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan dunia, karena pengalaman bermain memungkinkan mereka menemukan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati mereka sendiri. Selanjutnya yaitu menurut Harlock, secara umum pola perkembangan emosi anak meliputi yang kesatu yaitu rasa takut, yaitu perasaan yang khas pada anak. Hampir setiap fase usia seorang anak mengalami ketakutan dengan kadar yang berbeda-beda. Rangsangan yang umumnya menimbulkan rasa takut pada bayi adalah suara yang terlalu keras, binatang menyeramkan, kamar gelap, tempat yang tinggi, dan kesendirian. Yang kedua yaitu rasa malu, yaitu ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dan hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal. Yang ketiga yaitu rasa khawatir, yaitu khayalan, ketakutan, atau gelisah tanpa alasan. Perasaan ini timbul karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat. Biasanya kekhawatiran ini terjadi pada anak di atas usia 3 tahun. Yang keempat yaitu rasa cemas, yaitu keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai dengan kekhawatiran, ketidakenakan, dan prasangka yang tidak baik dan tidak bisa dihindari oleh seseorang, disertai dengan perasaan tidak berdaya dan pesimistis. Yang kelima yaitu rasa marah, yaitu sikap penolakan yang kuat terhadap apa yang tidak disukai dalam pandangan anak. Ekspresi kemarahan merupakan jalan yang paling cepat untuk menarik perhatian orang lain. Yang keenam yaitu rasa cemburu,
yaitu perasaan ketika anak kehilangan kasih sayang. Anak yang sedang cemburu merasa dirinya tidak tentram dalam hubungannya dengan orang yang dicintainya. Perilaku cemburu menunjukkan bahwa anak-anak berusaha membenarkan atau membuktikan diri mereka tidak mempunyai saingan. Yang ketujuh yaitu rasa duka cita, yaitu sesuatu kesengsaraan emosional atau trauma psikis yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Reaksi anak ketika duka cita adalah menangis atau situasi tekanan seperti suka tidur, hilangnya selera makan, hilangnya nikmat terhadap hal-hal yang ada di depannya, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu rasa ingin tahu. Setiap anak memiliki naluri ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri. Yang kesembilan yaitu kegembiraan atau kesenangan, yaitu merupakan emosi keriangan atau rasa bahagia di kalangan bayi. Emosi kegembiraan ini berasal dari fisik yang sehat, situasi yang ganjil, permainan yang mengasihkan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu secara garis besar, menurut Martuti, kegiatan bermain dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu bermain, menjelajahi, dan manipulatif. Kegiatan ini bisa diamati sejak masa bayi. Anak sering menunjukkan rasa senang atau antusiasme yang besar sewaktu ia bermain atau mengamati benda-benda yang ada di sekelilingnya. Perasaan senang anak juga terlihat saat anak menjelajahi atau merasakan sesuatu pada bagian tubuhnya. Misalnya, saat anak memasukkan jempol atau jari-jarinya ke dalam mulut. Waktu telapak kakinya digelitik, bahkan ia sanggup terpingkal-pingkal ketika diajak bercanda. Ia bisa tidur di ayunan, dan sebagainya. Jadi, sebenarnya, kegiatan bermain ini berkaitan erat dengan awal pembentukan konsep dari anak. Yang kedua, yaitu bermain menghancurkan. Bermain menghancurkan mulai tampak pada awal masa balita. Dalam hal ini, anak sering bermain sambil menghancurkan barang-barang yang sudah disusunnya dengan susah payah dan berhati-hati, lalu menatanya kembali untuk dihancurkan lagi. Misalnya, seseorang anak yang bermain dengan balok kayu. Dalam sudut pandang kognitif, kegiatan ini mendukung berkembangnya pemahaman anak mengenal berbagai ciri alat permainannya. Anak menjadi paham untuk menyusun bangunan dari balok. Bagian yang besar harus diletakkan di bawah dan lainnya. Yang ketiga yaitu bermain hayal atau pura-pura. Kegiatan bermain hayal atau pura-pura mulai dilakukan sejak anak usia 3 tahunan. Kegiatan ini bermain pura-pura melibatkan unsur imajinasi dan peniruan terhadap perilaku orang dewasa, misalnya bermain dokter-dokteran, sekolah-sekolah, pasar-pasaran, dan lainnya. Hayalan anak sering kali menggambarkan keinginan, perasaan, dan pandangan anak mengenai dunia di sekelilingnya. Dalam kegiatan bermain ini, anak sering mengubah identitas, nama, cara bicara, berpakaian, bahkan melakukan tindakan yang sama sekali berbeda dengan perilakunya sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.